Kalau perkenalkan nama saya Elizabeth Era dari Prodi PAK Angkatan 2021. Di sini saya akan berbagi khotbah tentang mengenali tipu muslihat iblis. Nah, kenapa sih iblis itu mau menipu kita? Iblis tahu karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Iblis itu tidak suka dengan Tuhan, tapi dia juga tidak bisa menyakiti Tuhan. Oleh karena itu, iblis itu mau menyakiti anak-anak Tuhan. Nah, supaya kita bisa menang, tentunya kita harus bisa mengenali tipu muslihat iblis ini. Ada beberapa cara iblis menipu kita. Dengan mengenalinya, maka kita akan dapat mengantisipasinya sehingga hidup kita akan berkemenangan. Bagaimana cara iblis menipu kita? Yang pertama dengan kekhawatiran. Banyak yang mendengar firman tetapi tidak bertumbuh bersama firman itu karena disibukkan dengan mendapatkan kekayaan, popularitas, dan kekhawatiran lainnya. Itulah tipu muslihat iblis. Dia tidak perlu membuat kita berdosa, dia hanya cukup membuat kita sibuk dengan khawatir akan kehidupan kita. Markus 4 ayat 15, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak dapat berbuah. Ini berbicara tentang firman Tuhan yang tidak bertumbuh dalam kehidupan kita. Seringkali kita hanya mendengarkan firman Tuhan, uh, membaca firman Tuhan, tetapi kita tidak menghidupi firman itu dalam pribadi kita. Seringkali kita disibukkan dengan memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran dalam kehidupan kita, kebutuhan kita, popularitas kita dalam kehidupan kita. Tanpa kita memiliki ikatan yang dekat sama Tuhan, hubungan yang dekat sama Tuhan. Nah, lewat kekhawatiran inilah pada akhirnya kita akan menjauhkan diri daripada Tuhan. Markus 4 ayat 18 sampai 19 berkata, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak dapat berbuah. Banyak orang percaya yang karena mengkhawatirkan kebutuhan mereka sampai sibuk bekerja dan tidak ada waktu, tidak ada ruang terlibat aktif dalam pelayanan, melayani Tuhan, bahkan melayani keluarga mereka. Akibatnya mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka dengar selama mereka mendengarkan firman Tuhan. Tuhan meminta kita untuk mengasihi Tuhan, tapi kita sibuk mencari uang dan tidak ada waktu untuk memperhatikan anggota keluarga kita, teman kita, saudara kita yang memerlukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan meminta kita untuk melayani, tetapi waktu kita ini sudah terkuras dan ambisi kita akan pencapaian itu sangat sangat drastis sehingga kita tidak ada waktu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan memperhatikan anggota keluarga kita ataupun teman-teman kita. Lalu tipu muslihat iblis yang kedua yaitu penyesatan. Penyesatan sudah banyak terjadi sampai sekarang, baik mujizat-mujizat palsu, nubuatan-nubuatan yang tidak terbukti, sampai pengajaran-pengajaran yang tidak benar sudah menyebar kemana-mana. Jika kita tidak mengenali penyesatan, maka kita akan mudah terjebak dalam pengajaran yang salah. Lukas 21 ayat 8 berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Kenapa kita bisa disesatkan? Karena kita tidak bertumbuh dalam Tuhan. Kita tidak tahu mana yang benar, kita tidak pernah belajar firman Tuhan, kita tidak mau meluangkan waktu untuk mempraktekkan apa yang kita pernah dengar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Sebagai ilustrasi, ketika anak kecil diberikan jam tangan palsu, dia tidak akan mengerti itu asli atau tidak. Dia hanya akan senang karena mendapatkan jam tangan yang baru. Berbeda dengan seseorang yang dewasa, tahu mana yang asli atau yang tidak asli. Karena orang dewasa ini bisa melakukan riset atau bisa bertanya kepada orang yang lebih mengerti dan bisa mengenali mana yang asli, mana yang palsu. Bagaimana supaya kita bisa mengenali penyesatan itu? Kita perlu mengenal Tuhan secara pribadi. Kita perlu bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga perlu bergabung dalam komunitas yang bisa membangun kita untuk mengenal Tuhan. Kita perlu terlibat dalam
pelayan-pelayanan yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Ibrani 13 ayat 9 berkata, "Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu." Lalu tipu muslihat iblis yang ketiga yaitu pergaulan. 1 Korintus 19 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Pergaulan adalah cara paling efektif dari iblis untuk merusak uh, pergaulan kita, yaitu generasi muda sekarang ini. Pergaulan memang peranan penting untuk masa depan kita. Jika kita salah bergaul, maka kita akan jatuh ke dalam lubang yang semakin dalam. Lingkungan inilah yang sangat menentukan kebiasaan kita. Seringkali banyak kasus yang karena salah pergaulan ini akan membawa kita ke dalam kebiasaan yang buruk. Bahkan seseorang yang tidak pernah melakukan kebiasaan buruk pun itu pasti lama kelamaan akan tertarik untuk melakukan hal yang buruk. Kita memang diajarkan untuk mengasihi semua orang, tapi bukan berarti kita harus bergaul dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Mengasihi bukan berarti menghabiskan waktu bersama mereka. Kita harus menentukan dengan siapa kita bergaul, karena itu akan menentukan kebiasaan dan masa depan kita. Lalu pergaulan seperti apa yang harus kita ikuti, dan bagaimana cara memilih teman yang benar, yaitu dengan cara-cara mereka yang mendekatkan kita dengan Tuhan. Lalu tipu muslihat yang keempat, yaitu kebiasaan dosa yang mengikat. Ada dua kata untuk pertobatan dalam bahasa Yunani, yaitu metamelomai dan metanoia. Metamelomai ini berarti menyesali diri sementara, sedangkan metanoia berubah pikiran. Iblis sering memberikan rasa puas ketika kita sampai pada suatu praktek metamelomai ini. Kita menyesali perbuatan dosa kita, tapi kita tidak mengalami perubahan pikiran, perilaku kita, perubahan sikap kita, tingkah laku kita, atau perbuatan hidup kita yang jauh daripada Tuhan. Bahkan yang terjadi adalah kita jatuh kembali ke dalam dosa yang sama. Dosa mengikat kita terus-menerus. Kita terus mengulangi penyesalan diri kita karena berpikir bahwa Tuhan pasti mengampuni kesalahan kita, sehingga kita tidak mengalami satu kemenangan atas kebiasaan lama kita yang buruk. Kita perlu sampai kepada metanoia, yaitu di mana pikiran kita terus dirubah, terus diperbaharui oleh Tuhan. Tindakan kita perlu diubah, sikap kita perlu diubah. Dari yang dulunya tidak sabar menjadi sabar, yang dulunya suka melakukan kekerasan menjadi lemah lembut, yang dulunya egois menjadi perhatian dan suka melayani. Itu adalah metanoia, pertobatan yang lebih dalam. Jadi jangan pernah biarkan iblis menipu kita hanya sampai menyesali diri saja. Kita perlu berubah sesuai dengan tindakan dan perbuatan yang Tuhan telah taruhkan dalam pribadi kita. Jadi jangan pernah biarkan iblis menipu kita hanya sampai menyesali diri saja. Kita perlu berubah pikiran kita, perbuatan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pengampunan sudah diberikan melalui darah Yesus, tapi darah Yesus itu tidaklah murah. Jangan jadikan pengampunan itu sesuatu yang murahan, yang terus-menerus kita minta untuk hal yang sama. Tapi kita perlu pertobatan. Kita perlu membuktikan bahwa kita bisa melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Saya percaya dengan mengenali keempat tipu muslihat ini, kita akan semakin bisa waspada dan berjaga-jaga. Dan jangan lupa kita mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa melawan iblis sendirian. Jangan pernah kita bernegosiasi dengan iblis, karena pengalaman iblis lebih banyak dari kita. Mereka tahu bagaimana menjatuhkan kita. Jadi, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Perlu bangun hubungan kita dengan Tuhan. Perlu mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan dalam pribadi kita. Maka saya percaya musuh itu akan lari dari kita dan kita akan mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Amin buat kebenaran firman Tuhan.
Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.